Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Intania Juliet Angel dari kelas 102. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai akhlak mazmumah, terutama ria dan sum'ah. Pernahkah kalian melakukan suatu amal ibadah kemudian menunjukkannya kepada orang lain agar dipuji? Atau pernahkah kalian bersedekah kemudian menghendaki untuk diumumkan secara terbuka? Jika kalian pernah melakukannya, maka berhati-hatilah karena amalan tersebut bisa menjadi sia-sia. Hal ini dikarenakan amalan tersebut ada yang termasuk ria, ada juga yang termasuk sum'ah. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat melakukan ria dan sum'ah secara sadar maupun tidak sadar, baik itu saat melakukan ibadah maupun setelah selesai ibadah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ria dan sum'ah? Apa saja sih perbedaannya? Secara bahasa, ria berasal dari kata ar-riya'u, yang artinya menampakkan, memperlihatkan, atau memamerkan. Secara istilah, ria yakni menampakkan amalan ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya dipuji, disanjung, atau agar dirinya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ria termasuk ke dalam syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi atau samar. Berdasarkan tingkatannya, ria dibagi menjadi ria khalish dan ria syirik. Ria khalish adalah melakukan amalan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sedangkan ria syirik adalah melakukan amalan perbuatan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk dipuji atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Berdasarkan bentuknya, ria dibagi menjadi ria dalam niat dan ria dalam perbuatan. Ria dalam niat, misalnya ketika seseorang melakukan ibadah ikhlas karena Allah, padahal di dalam hatinya tidak demikian. Dan ria dalam perbuatan, misalnya ketika seseorang berpakaian muslim lengkap dengan sorbannya, supaya dikira dia adalah orang soleh. Itu termasuk ria dalam perbuatan. Selain ria, ada juga sum'ah. Sum'ah secara bahasa berasal dari kata sami'ah, yang artinya memperdengarkan, mendengar, atau memberitahukan. Secara istilah, sum'ah adalah memberitahukan amalan yang dilakukan kepada orang lain supaya mendapatkan pujian, penghargaan dari orang lain. Lalu apa aja perbedaannya? Terus persamaannya apa saja? Apa bedanya dengan ria dan sum'ah? Letak perbedaannya berada pada cara niat, di mana ria dilakukan dengan menampakkan, sedangkan sum'ah dilakukan dengan memperdengarkan. Sementara persamaannya terletak pada tujuannya yang sama-sama ingin dipuji oleh orang lain. Ria dan sum'ah merupakan perbuatan tercela. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Apa saja sih ciri-ciri seseorang yang memiliki sifat ria dan sum'ah? Yang pertama itu, selalu mengucapkan dan mengungkit ulang perbuatan atau amal ibadah yang telah dilakukan. Yang kedua, amalannya selalu ingin dilihat dan didengarkan oleh orang lain. Yang ketiga, malas atau menolak untuk berbuat baik atau beribadah ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Yang keempat, tampak lebih rajin dan bersemangat ketika ia dipuji oleh orang lain dan sebaliknya. Setelah mengetahui ciri-cirinya, maka juga dapat diketahui yang namanya dampak dari ria dan sum'ah. Dampaknya yang pertama, merusak nilai pahala dari suatu ibadah. Selain merusak nilai pahala,
juga mengurangi simpati dan kepercayaan dari orang lain. Selain itu, juga dapat menimbulkan sentimen pribadi dikarenakan adanya perasaan iri dan dengki. Sentimen pribadi juga dapat diartikan perasaan berlebihan. Setelah mengetahui dampak-dampak negatif tersebut, kita dapat menghindari sifat ria dan sum'ah ini dengan cara meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya bahwa adalah hamba Allah, lalu perbanyak bersyukur, meminta pertolongan Allah, lalu juga harus memperbanyak mengingat kematian, serta harus membiasakan diri hidup sederhana. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.